Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabar keuangannya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki yang barokah, amin. Nah, jadi video kali ini ada requestan budgeting dari Mbak Devi, seorang guru TK yang gajinya 600.000 per bulan. Seperti biasa aku pakai printable, yang mau bisa DM ke Instagram gratis ya. Oke, langsung aja. Pendapatannya 600.000, lalu untuk tabungan budgetnya sedikit aja 100.000. Kenapa? Karena menyesuaikan penghasilan. Kebanyakan orang mungkin berpikir menabung adalah salah satu cara supaya bisa jadi banyak uang atau bisa jadi tambah kaya. Bahkan ada orang-orang yang menabung dengan angka yang saklek. Kalau pendapatannya besar sih nggak masalah, tapi untuk yang gajinya kecil, menabung itu menjadi kurang efektif kalau tabungannya jangka panjang. Tapi kalau untuk tabungannya jangka pendek sebetulnya nggak masalah sih ya. Kayak nabung untuk membeli barang-barang seperti HP misalnya. Kalau menabung seperti untuk modal nikah, untuk beli rumah atau tanah, itu jelas tidak akan efektif karena uang yang dikumpulkan akan tergerus oleh inflasi. Jadi susah untuk mencapainya. Ketika seseorang memaksakan menabung dengan pendapatannya yang kecil, maka harus mengorbankan hal-hal yang lebih penting seperti memakan makanan yang kurang bernutrisi, atau misalkan gak beli buku, gak ikutan kelas online, gak ikutan webinar, dan lain-lain yang meningkatkan skill-skill kita. Buat teman-teman yang masih penghasilannya kecil dan terutama yang masih single seperti Mbak Devi ini, bukan uang saja yang harus ditabung, tapi mulailah menabung ilmu untuk investasi diri. Seringkali kita menabung uang tapi nggak nabung ilmu supaya kita itu punya skill yang lebih baik. Semakin seseorang memiliki banyak skill, semakin banyak peluang kemungkinan orang tersebut meningkatkan karirnya dan pendapatannya. Bisa belajar lewat buku, ikutan kelas online, webinar, dan lain-lain. Terserah belajarnya mau dalam bidang apa sesuai dengan ketertarikannya. Kalau emang gak ada uang buat belajar, bisa belajar di YouTube. Banyak ilmu gratisan, tinggal kembali lagi ke diri masing-masing. Mau belajar apa enggak, mau ningkatin skill apa enggak. Misalkan ya, mau jualan di Shopee atau di Instagram. Caranya ada di YouTube, tinggal searching aja. Karena jualan di Shopee ataupun di Instagram itu ada ilmunya. Mulai dari algoritma Shopee, Instagram, cara foto produk, biar menarik gimana, bikin kata-kata buat iklannya gimana. Itu biasanya pakai ilmu copywriting dan lain-lain. Dan soal ilmu seperti itu di YouTube banyak banget yang bahas. Contoh nih ya, misalkan temen-temen jago bikin kue, terus apa sih yang harus dilakukan supaya kita dapat pendapatan tambahan dari jago bikin kue tersebut? 1. Bisa jualan di Instagram, di GoFood, di GrabFood. 2. Bisa membuka kelas online cara membuat kue. Karena sekarang ini kan lagi musim banget ya kelas-kelas online. Contoh nih di Instagram banyak nih ya. Ada kelas online nih, contohnya kelas finansial, kelas ibu kreatif, kelas manajemen keluarga, kelas animasi, kelas Dan Jesse, dan lain-lain. Yang ketiga, bisa bikin channel YouTube tentang cara membuat kue. Nah, dari situ bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga. Itu aja udah 3 macam bisa jadi sumber pendapatan. Dan lagi kalau punya channel YouTube, pendapatan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu pendapatan dari iklan YouTube-nya itu sendiri dan dari endorsement. Jadi kalau di total ini bisa mendapatkan 4 sumber pendapatan. Cuma memang tidak semudah yang dibayangkan karena semua itu butuh ilmu dan butuh perjuangan. Sesuatu yang luar biasa dihasilkan dari usaha yang luar biasa. Kalau usahanya biasa-biasa aja, ya pasti hasilnya pun biasa aja. Jadi buat kalian yang masih muda nih terutama ya, skill itu sangatlah penting. Jangan sia-siakan waktu mudamu. Insya Allah urusan uang itu bakalan ngikutin. Balik lagi ke Mbak Devi. Jadi aku anggarkan untuk investasi diri Mbak Devi adalah belajarnya 90.000. Jadi untuk tabungan dan investasi totalnya 190.000. Ini saran aja ya, kalau untuk mendapatkan penghasilan tambahan, coba buka les belajar calistung untuk Mbak Devi ya. Banyak banget para orang tua yang bekerja mencari guru les, apalagi musim daring seperti ini. Selanjutnya untuk sedekah 15.000. Karena masih tinggal bersama orang tua, biasanya kayak sampo, sabun, itu masih nebeng ya. Paling untuk kebutuhan lotion, bedak, lipstick, parfum,
Ya, skincare aku anggarkan 100.000, mudah-mudahan cukup. Untuk jajan 120.000. Jadi setiap minggunya usahakan tidak jajan lebih dari 30.000, karena katanya Mbak Devi ini sering boros karena jajan ya. Untuk kuota 75.000 ini kalau pakai paket data providernya dari Tri bisa dapat 32 GB. Ini bukan promosi ya teman-teman, karena menurut aku Tri itu ya yang paling murah dan dapat kuotanya juga banyak. Lalu untuk biaya tak terduga 100.000, jadi total semuanya 410.000. Selanjutnya adalah memasukkan uang ke dalam amplop atau dompet sesuai dengan pos-posnya, biar nggak asal comot kalau ambil uang. Untuk tabungan 100.000, nabung tetap nabung aja loh ya, tapi tidak usah besar-besar, yang penting ada pegangan di mana sewaktu-waktu butuh. Untuk belajar 90.000, kalau misalkan mau ikutan kelas online, katakanlah harganya 250.000, kumpulin dulu aja selama 3 bulan. Tapi banyak kok kelas-kelas online yang terjangkau ya, harganya 35.000 sampai 100.000, tergantung benefit yang didapatkan. Ikutan kelas online juga nggak cuma dapat ilmu doang, tapi dapat juga teman-teman baru, dan kita di sana bisa belajar networking. Untuk sedekah 15.000, nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun sedikit, yang penting konsisten kita itu berbagi agar rezeki kita tambah lancar dan berkah. Kalau ada rezeki lebih bisa juga kasih ke orang tua, pasti orang tua juga akan bahagia ya, berapapun jumlahnya, karena orang tua melihat dari segi perhatian kita sebagai anak, bukan dari nominal yang kita berikan. Skincare 100.000, untuk skincare biasanya nggak beli tiap bulan kan, jadi ya sekitaran 2-3 bulan sekali ya. Kalau uangnya lagi nggak dibelikan skincare, bisa untuk kebutuhan yang lain. Jajan 120.000, kalau jajan usahakan jajannya yang bikin kenyang ya, biar beli 1 atau 2 macam jajanan juga udah kenyang. Seperti misalnya beli roti, beli bakso. Kalau beli cemilannya itu kayak keripik-keripik, itu malah nggak kenyang. Alhasil harus beli berbagai macam jenis snack-snack yang malah bisa bikin boros. Pulsa 75.000, tak terduga 100.000. Nah, itulah budgeting 600.000. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan barokah, amin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.